Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Hari ini tanggal 30 Muharram 1443 saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nyuwun pirsa Ustaz, salat witir ingkang dipun laksanakan wonten awal waktu niku sing leres ditindakake sesudah isya napa sakderenge tilem. Jadi maksud pertanyaan beliau ini bahasa Jawa ya, sholat witir yang di awal waktu apakah itu setelah isya langsung ataukah sebelum tidur. Jadi misalnya tidurnya jam 10, apakah pada waktu jam 10 itu. Nah, maka ketahuilah bahwa dua-duanya boleh. Sebelum tidur boleh, setelah isya juga boleh, karena Rasulullah SAW bersabda, zadani rabbi sholatan wahyal witr. Nabi menambahkan, Allah menambahkan kepada saya satu salat, yaitu salat witir, waktuha ma bainal isya, waktunya itu antara salat isya, selesai salat isya maksudnya, ila tulu'il fajr, sampai terbitnya fajar, yaitu fajar shadiq. Hadis riwayat Ahmad, derajatnya sahih. Adapun tentang orang yang salat witir sebelum tidur, maka Rasulullah SAW membolehkan, karena beliau mengatakan alladzi la yanamu hatta yutir, orang yang tidak tidur sampai salat witir dulu, hazimun, yaitu orang yang mengikat, yaitu mengikat salat witirnya sehingga tidak akan terlepas. Karena kadang-kadang orang inginnya salat witir di akhir malam, tetapi ternyata dia nggak bangunnya pas subuh, berarti witirnya sudah terlewat. Karena itu Sayyidina Umar ditanya oleh Nabi SAW, kamu salat witir kapan? Dia bilang setelah bangun tidur. Maka Nabi berkomentar, akhadha bil quwwah, ini mengambil sesuatu yang kuat. Kemudian Sayyidina Abu Bakar ditanya oleh Nabi SAW, kamu witirnya kapan? Dia menjawab sebelum tidur. Maka beliau menjawab, akhadha bil hazm, agar orang ini mengikat salat witirnya sehingga tidak akan lepas. Jadi dua-duanya bagus ya. Kedua, bismillah, afwan Ustaz, saya mau tanya, apakah hadis berikut sahih, boleh diamalkan? Nah, ini hadisnya tidak saya tampilkan di sini dari pertanyaan beliau. Itu yaitu hadis tentang salat 6 rakaat setelah maghrib. Ketahuilah bahwa hadis 6 rakaat setelah maghrib tidak ada satupun yang sahih. Tetapi kalau antum mau salat sunnah setelah maghrib berapapun bebas, karena memang waktunya waktu yang boleh untuk kita salat sunnah. Mau 6 rakaat, mau 10 rakaat, ya, 2 rakaat salam sampai 6 rakaat. Ini contoh hadisnya ya. Man shalla ba'dal maghrib 6 rakaat. Siapa yang salat setelah maghrib 6 rakaat. Lam yatakallam fima bainahunna bisu, tidak ngomong jelek antara 6 rakaat tadi. Adalna lahu bi ibadati thintai asyrata sanah, maka itu sebanding dengan ibadah 12 tahun lamanya. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya sangat-sangat dhaif. Bahkan Imam Ibnu Hibban mengatakan ini perawinya ini sering atau suka memalsukan hadis dari perawi yang thiqah. Nah, makanya ini dhaifnya sangat dahsyat di sini ya. Tapi seandainya dilakukan, yaitu salat 6 rakaat ba'da maghrib, boleh. 10 rakaat boleh. Bebas. Karena waktunya apa? Waktu yang bebas untuk salat sunnah. Sehingga terjadi sabda Nabi SAW yang menghasung secara umum untuk memperbanyak salat sunnah. Beliau mengatakan, as-salatu khairu mawdu', salat adalah amal yang paling baik ditaruh di atas bumi. Faman istata'a ay yastakthir, barang siapa yang mampu untuk memperbanyak salat, maksudnya salat sunnah, fal yastakthir, hendaklah dia perbanyak salat sunnah. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya hasan. Baik, pertanyaan yang berikutnya ini kok meloncat ya. Baik, kita dari yang 9, enggak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, apakah suami wajib memberi uang jajan kepada istri? Yang wajib adalah memberi makan, bukan memberi uang, bukan pula memberi uang jajan ya. Rasulullah SAW ketika ditanya apa saja kewajiban suami atau apa saja hak-hak istri, maka Rasulullah SAW mengatakan kewajibannya adalah yang pertama, kata kuncinya iktasaita mungkin ya. Ya, kadang-kadang lafal hadisnya berbeda-beda. Beliau mengatakan at'imha, berilah makan istri idza ta'imta, jika kamu makan, waqsuha idza iktasaita, berilah pakaian istri kalau kamu juga berpakaian,
wala tuqabbihil wajha, kamu jangan jelekkan wajah istri, wala tadrib, jangan pukul istri. Hadis riwayat Abu Daud sahih. Nah, maka istilah kita sandang, pangan, papan itu ada dalilnya ya. Sandang ini atau apa? Uksuha, berilah pakaian. Kemudian pangan ini atau miha, berilah makan. Nah, yang wajib bagi suami itu memberikan makan yang matang kepada istrinya. Tapi seandainya dikasih beras dan istrinya mau untuk masak sendiri, nggak ada masalah. Tapi sebenarnya kewajibannya adalah memberi makan sesuatu yang bisa dimakan. Kalau beras nggak bisa dimakan ya, karena belum matang. Tapi sudah adat kita orang Indonesia ngasih istri itu ya beras, nanti istrinya yang memasak beras tersebut. Adapun membelikan pulsa, ya kuota dan sebagainya itu bukan suatu kewajiban, tapi alangkah bagusnya kalau memang suami istri itu saling berbuat baik sehingga tidak ada cekcok masalah-masalah sepele seperti ini. Jadi kalau istrinya memerlukan sesuatu ya dikasihkan, sebagaimana kalau suami memerlukan sesuatu, pijat dan sebagainya atau teh dan sebagainya, istrinya membuatkan. Apakah wanita yang baru halangan datang bulan boleh baca Quran? Menurut mayoritas para ulama, bahwasanya wanita haid dan orang junub tidak boleh baca Quran. Tetapi menurut minoritas boleh. Dalil yang melarang ada tetapi tidak sahih. La yaqra'ul junubu walal haidu syai'an minal Quran. Orang yang junub tidak boleh membaca, demikian juga wanita haid tidak boleh membaca sedikit pun dari Al-Quran. Ini hadis riwayat Tirmidzi dan derajatnya adalah dhaif ya. Nah, kalau mau tahu apa sebab kedhaifannya, diklik di sini. Ini nanti akan muncul syarahnya. Nah, di dalam syarahnya, syarah itu penjelasan, disebutkan kenapa dia ini dhaif. Nah, ternyata di sini diriwayatkan oleh Ismail bin Ayyash, yang dia itu hadisnya mungkar, hadisnya dhaif kalau meriwayatkan dari orang-orang Hijaz maupun orang-orang Irak. Nah, sementara di sini termasuk jalur yang dhaif tersebut. Nah, sehingga hadisnya apa? Dhaif. Maka di sini disebutkan wa akhta Ibnu Sayyidin Nas haitsu shahhah. Ibnu Sayyidin Nas salah ketika dia mensahihkan salah satu jalur dari hadis ini ya. Karena di dalamnya ada perawi yang dhaif. Nah, adapun pendapat yang mengatakan boleh, bisa dicari di dalam kitab Sahih Bukhari ya. Kalau nggak salah kata kuncinya lil junubi. Nah nih. Wa qala Ibrahim An-Nakhai berpendapat la ba'sa an taqra'al ayah. Tidak apa-apa wanita haid membaca satu ayat saja ya. Kalau membaca 2 ayat atau 1 surat tidak boleh. Tetapi pendapat berikutnya walam yara Ibnu Abbasin bil qiraati lil junubi ba'san. Ibnu Abbas berpendapat tidak masalah seorang junub itu membaca Quran. Nah, wanita haid dengan laki-laki junub atau wanita junub hukumnya sama, karena sama-sama hadas besar yang harus dibersihkan dengan apa? Mandi besar. Nah, tampaknya Imam Bukhari ketika menampilkan pendapat ini bahwa pendapat beliau adalah membolehkan. Maka Imam Bukhari zahirnya termasuk yang membolehkan wanita junub atau wanita haid dan laki-laki junub untuk membaca Al-Quran. Dan salah satu dalil yang beliau kuatkan adalah untuk menguatkan pendapat ini adalah hadis Nabi, karena Nabi SAW yadhkurullah ala kulli ahyani. Kalau ini sahih, Nabi itu biasanya zikir kepada Allah dalam semua kondisi. Nah, junub termasuk kondisi, dan membaca Quran termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu boleh menurut sebagian kecil ulama. Berikutnya, Assalamualaikum, mau tanya apa ada syaratnya seorang muslim mengislamkan non-muslim? Ya, syaratnya harus tahu ilmunya ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'an wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Kamu jangan ikut-ikutan ngomong sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya. Nah, kalau antum sudah tahu bagaimana cara mengislamkan orang, silahkan aja ya, nggak ada syarat-syarat tertentu. Misalnya apa harus ustadz, nggak ada begitu ya. Yang penting sudah paham bagaimana cara mengislamkan orang. Assalamualaikum Ustaz, jual beli kucing makruh atau haram menurut sebagian ulama? Jika kita penggemar kucing, apakah yang harus dilakukan untuk dapat kucing? Ya, kalau memang bisa mendapatkan tanpa membeli, bagus. Misalnya tetangga punya kucing, kemudian kita meminta satu karena kucingnya banyak,
Kalau dia berikan, ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak mendapatkan kecuali dengan membeli, ya, jadi mencari dengan selain membeli tidak dapat, hanya dapat dengan membeli, ya boleh untuk membeli kucing, karena memang masih diperselisihkan apakah haram ataukah makruh. Dan menurut mayoritas, hukum membeli kucing atau menjual kucing itu hanya makruh saja. Nabi SAW melarang an thamanil kalbi, dari harganya anjing, wa an thamanis sinor, dan dari harganya kucing, ya. Nah, untuk yang kambing yang anjing ini haram, adapun untuk yang kucing ini makruh menurut mayoritas para ulama kita. Kalau bisa tidak membeli bagus, tapi kalau tidak bisa kecuali dengan membeli, padahal kita perlu, misalnya rumah kita ada tikusnya, ya, nah maka kita perlu kucing, dibeli, nggak ada masalah. Ustaz, doa iftitah yang membuka pintu langit itu apa bacaannya? Nah, ini maksudnya doa iftitah sebelum Al-Fatihah itu, ya. Itu riwayat Imam Muslim. Antum cari dengan kata kunci ajibtulaha. Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu saat mendengar seseorang yang sholatnya terlambat sebagai makmum, kemudian ketika sudah masuk di dalam sholat, dia membaca doa iftitah ini. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. 3 kalimat, ya. Takbir, tahmid, tasbih. Maka setelah sholat selesai, Nabi bertanya, siapa tadi yang ngomong tadi? Maka seseorang menjawab, saya ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, ajibtulaha, saya takjub dengan ucapan kamu tadi. Dibuka dengan sebab ucapanmu pintu-pintu langit. Nah, perawi hadis ini Ibnu Umar berkomentar, saya tidak pernah meninggalkan ucapan tersebut, yaitu sebagai doa iftitah, semenjak aku mendengarnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu doa ini sangat penting untuk kita hafalkan, ya. Dan saya mendengar pertama kali doa ini dari guru kami, Syekh Hasan Al-Kaf, salah satu masyayikh dari Madinah, ya. Beliau ketika berkunjung ke Indonesia menjelaskan hadis ini. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini dibaca setelah takbiratul ihram sebelum membaca surah Al-Fatihah. Silahkan dihafalkan. Kemudian bagaimana dengan doa untuk kedua orang tua? Rabbighfirli wa liwalidayya. Padahal di masa kecilnya yang ngurusi adalah simbahnya. Apa yang mendapat doa ini adalah simbah yang sudah merawat dan membesarkannya? Dan apa doa di atas juga berlaku untuk guru TPA, guru ngaji, selaku menjadi perantara anak itu menjadi soleh dan rajin ke masjid? Tidak untuk guru TPA, ya. Karena guru TPA itu bukan walid. Walid itu orang tua. Orang tua itu yang melahirkan. Yang melahirkan artinya yang menjadi sebab lahirnya Anda. Baik itu bapak, ibu, kakek, nenek, itu semuanya orang tua. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah, in ummahatuhum illa allai waladnahum. Ibu mereka adalah wanita-wanita yang sudah melahirkan mereka. Jadi yang menyebabkan kelahiran kita itu namanya ibu kita. Baik itu ibu langsung atau nenek, itu berarti adalah ibu tidak langsung. Ibunya nenek itu juga ibunya lagi. Nah, maka walid itu adalah orang tua kita, baik orang tua langsung maupun orang tua sebelum-sebelumnya, itu adalah orang tua, ya. Adapun untuk guru TPA, maka mereka sudah mendapatkan pahala dengan sebab amalan-amalan yang kita lakukan dari ajaran beliau. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan. Nah, guru TPA akan menunjukkan suatu kebaikan sehingga kamu bisa baca Quran dan sebagainya. Falahu mithlu ajri fa'ilih, maka dia mendapatkan semisal pahala pelakunya. Hadis riwayat Muslim. Karena itu kalau bisa kita mengajarkan ilmu, ya, apapun yang kita miliki, ilmu apapun. Karena mengajar ilmu tidak harus dijuluki sebagai ustadz dan sebagainya. Yang penting ilmu yang sudah kita miliki kita sampaikan kepada anak TPA, ini sudah termasuk mengajarkan ilmu. Assalamualaikum, Ustaz, hendak nanya bagaimana hukum makan atau membawa pulang makanan dan minuman yang disiapkan oleh keluarga mayit. Ini pertanyaannya kemarin, tambahannya adalah setelah memandikan jenazah, ya, kemudian ingin dimuliakan oleh keluarga jenazah, dibawai makanan, ya, apakah boleh dibawa? Nggak ada masalah, ya. Karena tidak ada larangan sama sekali dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kalau kita mengurusi jenazah kemudian kita tidak boleh makan dari keluarga jenazah tadi, nggak ada larangan, ya. Adapun
Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza saqallahu ilaika rizqan min ghairi mas'alah." Kalau Allah menggiring kepada engkau satu rizki tanpa kamu minta, wala israfi nafsin, tanpa mengharap-harap, fakhulhu, ambillah dia. Jadi lebih bagus malah diterima. Orang dia berterima kasih kepada kita karena dia nggak bisa memandikan jenazah, kita bisa memandikan jenazah. Kita memandikan dengan ikhlas, tidak untuk minta duit dan sebagainya, tidak mengharapkan apa-apa. Tapi mereka berterima kasih ngasih sesuatu, terima, nggak ada masalah. Fa innallaha a'taqahu, karena Allah itu sebenarnya yang memberi kamu. Hadis riwayat Ibnu Hibban sahih. Dan kalau kita tolak, itu bisa jadi malah menyakiti hati orang yang memberi tadi, karena seolah-olah dianggap kita meremehkan pemberian yang dia berikan tersebut. Terima saja. Kalau antum tidak mau memakannya, maka silahkan disedekahkan. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain, beliau mengatakan, fakhulhu, ambillah pemberian itu, fatamawalhu, kamu miliki, au tasaddaq bihi, atau kamu sedekahkan. Jadi kalau tidak mau pakai, silahkan sedekahkan. Kalau kita dapat 2 kali pahala, ya. Pahala menyenangkan orang karena hadiah kita terima, pahala yang kedua kita sedekahkan. Ini hadis riwayat Nasa'i, derajatnya sahih. Nah, maka nggak ada masalah insyaallah. Baik, pertanyaan-pertanyaan sudah selesai. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain insyaallah kita jawab pada hari besok insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil alamin.